Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kini kita akan belajar tentang SPSS. Yang pertama, silahkan diklik dulu SPSS-nya, kemudian double klik begitu ya, sampai muncul seperti ini. Kemudian klik New Dataset, di double klik, sampai muncul begini. Ya, seperti ini. Nah, ini siap untuk input data. Nah, ini ada data view, ada variable view. Nah, untuk kalau sudah punya data, seperti kemarin ada di file Excel, begitu, tinggal kita copy saja yang satu file, kita blok semuanya dari atas ke bawah, ada 60 data ya, kemudian kita copy, kemudian kita kembali lagi ke Excel-nya, kemudian kita paste di sini. Ya, muncul seperti ini sampai muncul var 001. Nah, var 001 ini bisa kita ganti dengan nilai, begitu ya. Misalkan kita ganti nilai, kemudian yang lain biarkan tetap, kemudian boleh measure-nya diganti dengan scale. Gitu. Kalau kita sudah punya, nanti boleh di-save. Misalkan save as ke sini ya, tutorial 2 atau terserah kalian nanti mau menamakan apa, kemudian kita save. Nah, ini langkah input data yang pertama. Kemudian selanjutnya, apabila mau membuat tabel distribusi frekuensi, sebenarnya ada dua. Dari data ini tunggal, nanti juga bisa kita memunculkan distribusi frekuensi. Untuk data tunggal, yang pertama klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Frequencies. Nah, ini sampai muncul tabel seperti ini, dialog seperti ini, kemudian nilai kita tambahkan ke sebelah kanan, gitu ya. Kemudian statistiknya kita lihat, boleh kita klik semuanya karena kita mau misalkan ini sekaligus ya nanti untuk mengetahui deskriptifnya seperti rata-rata, median, modus, kemudian jumlahan, kemudian kuartil kita centang, standar deviasi kita centang, minimum, maksimum, variance, dan range juga kita centang. Sinus kurtosis juga boleh kita centang, untuk yang lain dibiarkan saja. Kemudian di dalam SPSS tidak mengenal yang namanya kuartil, gitu ya. Nah, ini adanya persentil. Jadi kalau per kuartil 1 berarti dia persentil 25, kita klik saja persentil, kemudian kita klik 25, kita add. Kemudian median atau itu sama saja ya, median atau nanti kuartil 2 itu berarti persentil 50. Kemudian kuartil 3 itu berarti persentil 75. Nah, ini kita add. Kalau kita mau tahu desil ke 10, berarti itu adalah, desil 1. Desil 1 itu berarti persentil 10. Kemudian kita add. Kemudian kalau kita butuh persentil 35 ya kita butuh add. Nanti terserah nih mau diisi apa. Jadi kemudian kalau sudah klik continue. Kemudian untuk chart kita butuh histogram, ini histogram, kemudian show normal ini kita centang ya, yang lain tidak usah. Kemudian kita klik continue, untuk yang lain kita biarkan saja, baru kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu outputnya. Kita tunggu outputnya. Running ya, masih running, jadi agak bersabar ini. Jadi tergantung dari PC-nya, ini biasanya saya cepat, tapi ini kok tumben agak lama. Nah, keluar ya, agak lama. Jadi nanti tergantung laptopnya masing-masing. Nah, dari sini kita bisa melihat dari rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Oke, kita bandingkan dengan yang ada di Excel. Oke, yang ada di Excel kemarin yang di Excel juga sudah saya
ini ya, apa namanya, revisi. Jadi di bagian C3, jadi jangan pakai kuartil tapi kuartil.exc gitu ya. Jadi karena kalau pakai kuartil nanti hasilnya berbeda. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ada di Excel. Nah, ini sudah sama ya, rata-ratanya sama, 65,4833. Kemudian modusnya 74, tapi di sini modusnya itu ada simbol A di sini. Apa arti A? A di sini artinya multiple modes exist, artinya ada beberapa modus gitu ya. Nah, yang ditunjukkan hanyalah yang paling rendah. Kita lihat untuk 74 ini munculnya 3 kali. Nah, ternyata ada 80. 80 juga 3 kali. Berarti sebenarnya modusnya ada 74 dan 80. Cuma yang dimunculkan hanya satu, yaitu 74. Kemudian untuk di Excel itu hanya satu dimunculkannya 74 saja karena dia tidak mampu seperti di dalam Excel. Jadi Excel ini lebih baik ya. Kemudian simpangan baku di sini adalah 21 di dalam Excel yang kita hitung sama. Kemudian minimum maksimumnya sama ya. Kemarin kita sudah hitung di sini minimum maksimumnya 98, kemudian 10 di sini juga sama. Kemudian kita lihat di desil 1 atau persentil 10 itu 32,2. Kemudian kuartil 1 54,25. Kuartil 2 itu 71,5, kuartil 3 80,75, dia ada di persentil 75 ya. Kemudian persentil 35 sama persentil 35 adalah 62,35. Nah, itu adalah dengan data tunggal. Terus kemudian kita lihat histogramnya. Untuk histogramnya ini berbeda. Di sini adalah data tunggal. Jadi ini bukan distribusi frekuensi. Lalu bagaimana untuk distribusi frekuensi? Ya, kita akan membuat distribusi frekuensinya. Karena kita belum punya distribusi frekuensi, kita harus transform dulu, transform. Jadi mengubah data tunggal ini ke dalam distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Klik transform, kemudian klik visual binding. Kemudian nilai kita masukkan ke dalam variabel stubins, kemudian klik continue. Nah, sampai muncul seperti ini, kemudian bin variabel boleh kita isi nilai interval gitu ya. Sudah selesai. Kemudian apakah ini sudah selesai? Belum. Jadi di sini ada value-nya masih tulisan height. Kita buat make cut point dulu. Nah, first cut point location-nya saya akan memilih 9 karena nanti 10 supaya masuk ke dalam data karena tadi data terendahnya adalah 10. Number of cut point itu adalah banyaknya kelas gitu ya. Kemarin kita mengisi banyaknya kelas itu adalah 7. Nah, coba kita klik 7. Maka dia otomatis akan menghitung width-nya. Width itu adalah panjang kelas. Ya, oke, kemarin kita bahas ya. Width-nya itu bagaimana kalau di dalam Excel dia dan SPSS itu ngitungnya ujung atas kurangi ujung bawah. Padahal sebenarnya yang terjadi ketika manual adalah batas atas dikurangi batas bawah. Oke, ini kita bulatkan menjadi 13 gitu ya. Oke, last cut point-nya adalah 87. Kalau sudah kita apply, setelah kita apply, make labels-nya kita klik supaya kita tahu, oh rentangannya. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi intervalnya kurang dari 9 karena dia tidak bisa diawali dengan 10 berapa gitu. Jadi dia mulai dari kurang dari 9, kemudian kelas kedua adalah 10 sampai 22, kelas ke-7 75 sampai 87. Nah, ini karena ada 98 dia masuk ke kelas ke-8 88 plus gitu ya. Nah, ini kalau di dalam manual kalian boleh menuliskan yang kelas kedua ini sebagai kelas pertama, kemudian kelas ke-8 ini sebagai kelas yang ke-7. Nanti 88 sampai berapa? Kalau ditambahkan 12 gitu ya. Tambahkan 12. Oke. Tadi saya menyampaikan kalau panjang kelasnya tadi kan kita buatnya 13 ya.
Oke, berarti dia sudah benar ya ngitungnya. Jadi ini sama dengan manual, berbeda dengan Excel. Jadi ketika panjang kelasnya 13, maka dia rentang 10 sampai 22 ini sudah benar ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. Berarti ini nanti kalau 88 di sini sampai 100. Benar ya? Sampai 100. Oke. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini binning specification will create one variables. Kita klik OK. Nah, dia belum muncul apa-apa ya, belum muncul gambar. Dia masih mau membuat visual binning. Kita kembali ke datanya tadi. Nah, sampai berubah seperti ini. 23 masuk ke kelas ketiga. Tadi yang interval 23 sampai sekian gitu ya. Nah, baru dari sini kita bisa membuat histogramnya. Klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian frekuensi. Bedanya, nilai kita keluarkan dulu. Kemudian kita masukkan nilai bin atau nilai interval masuk. Kemudian statistik kita hilangkan aja semuanya ya. Kita hilangkan. Klik continue, kemudian chartnya histogram karena kita membutuhkan histogram, display frequency table, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi intervalnya. Jadi ini kita punya distribusi frekuensi 10 sampai 22 ada 3, 23 sampai 35 ada 4. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 kelas dengan panjang kelas itu adalah 13. Banyaknya kelas adalah 7. Histogramnya juga sudah digambarkan semuanya, cuma dia pakai 2, 3, 4. Kenapa? Karena tadi kita ini yang 10 sampai 22 itu interval kelas kedua ya, kalau tadi di visual binningnya 2, 3, 4. Jadi ini boleh, ini kalau kalian mau memindahkan ini bisa digantikan dengan 10 sampai 22 dan seterusnya. Oke, jadi nanti kalian bisa praktekkan. Ini juga bisa di save ya, nanti tinggal save as output tutorial 2 gitu. Kita save. Oke. Beda ya tadi yang histogram yang data unik dan ini, tapi sebenarnya bentuknya hampir sama, cuma ini sudah dibentuk sebagai distribusi frekuensi. Oke, itu adalah tutorial untuk SPSS-nya. Silahkan dicoba. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.